Oh, ya udah kalau gitu saya bantu cariin. Mana sih? Ini bukan? Nah, iya bener ini. Oh, bagus ya. Sudah dipecat secara tidak terhormat dan masih pacaran sama orang miskin ini. Hah? Laki-laki ini yang kamu tolong barusan? Hah? Ya kalau emang iya kenapa? Iya. Ini aku gugup banget sih hari ini mau ketemu sama Pak Arif. Kenapa nggak ketemu di kantor aja ya? Tapi ini Pak David kenapa belum datang ya? Aku sampai keluar rumah jauh banget ke sini biar langsung berangkat. Kalau telat nanti kita dimarahin lagi. Udah deh, nggak apa-apa. Gak usah gugup, santai aja. Aduh. Ini kali ya Pak David. Akhirnya aku takutnya dia tiba-tiba nggak bisa. Terus, nggak kebayang deh. Soalnya udah banyak banget salah yang udah dibikin aku sama Pak David di kantor. Win, Pak, kamu udah dari tadi di ya sini? lumayan sih Pak, tapi nggak apa-apa. Ini kita nggak telat Pak. Iya, kalau masalah telat masih kurang setengah jam kok. Wah, syukurlah. Padahal saya udah buru-buru banget Pak. Takutnya Pak David tiba-tiba nggak jadi, nggak bisa. Saya takut banget dimarahin lagi Pak. Mau tidak mau ya, bisa tidak bisa kita harus bisa. Iya Pak. Karena kita mau ketemu sama atasan, sama Pak Arif. Tapi yang menjadi masalah sekarang itu adalah Putri, ya. Kamu tuh sendiri kan? Masih lagi-lagi Putri Pak yang jadi masalah. Dan Ya. sekarang juga mau hadir Pak. Ya pastinya lah. Kamu tahu sendiri, Putri sama Pak Arif itu sangat deket banget. Malah Pak Arif sangat memperhatikan kinerja Putri. Dan hal ini nggak boleh dibiarkan. Kita harus jegal Putri supaya Putri itu nggak ketemu sama Pak Arif. Gimana caranya Pak? Ya, kita tunggu di mana biasanya Putri itu lewat. Nanti kita bocorin ban sepedanya atau kita ambil kontaknya supaya Putri itu telat. Iya Pak, saya setuju banget Pak kalau idenya kayak gitu. Soalnya nih makin kesini makin kurang ajar banget Pak, si Putri itu nggak bisa dibiarin. Ya kalau kita biarin masalah ini berlarut-larut, ya otomatis ya 1 sampai 2 hari kita bakal digeser jabatannya. Iya Pak, dan itu jangan sampai terjadi Pak. Kita harus pertahanin posisi kita sekarang Pak. Kalau bisa, aduh, Putri biar dipecat aja dari kantor, gimana ya Pak caranya? Saya udah muak banget Pak sama Putri. Kok bisa sih dia bisa banget dapat perhatiannya Pak Arif kayak gitu? Udah, kamu tenang aja. Kalau Putri sampai telat hari ini, ya, otomatis Pak Arif bakal marah besar. Kemudian Pak Arif bakal memecat Putri. Soalnya ini katanya ada hal yang sangat penting tentang perusahaan yang bakal diomongin sama kita bertiga. Kalau misal Putri nggak bisa datang hari ini Pak, kita bakal bisa jadi pencitraan banget buat Pak Ya, Arif. Kita bakal pastinya lah. baik banget di matanya Pak Arif Pak. Ya kita hasut aja Pak Arif, ya. Kita jelek-jelekin Putri di depan Pak Arif. Supaya Pak Arif itu marah besar. Ketika ada hal yang penting, Putri malah telat, ya enggak? Atau bisa Putri gak bakal datang. Ini kesempatan saya dan Pak David banget ini Pak, nggak bisa disia-siain. Ya udah, kita harus kompak ya untuk menghasut Pak Arif, ya enggak? Iya Pak, siap. Kalau cuma aku doang, aku takutnya Pak Arif itu gak percaya. Tapi kalau kamu di pihak aku, ya Tenang Pak,
saya di pihaknya Pak David dan saya bakal berusaha juga semaksimal mungkin karena saya pribadi juga nggak suka sama Putri, Pak. Jadi saya juga bikin Pak Arif itu percaya atas apapun yang diomongin saya nanti tentang Putri dan kita jadi yang nomor 1, Pak. Ya udah kalau gitu ya, kamu ikutin rencanaku ya, kita baik-baik di depan Pak Arif ya. Iya, Pak. Ya, kalau nanti Pak Arif itu nanya tentang Putri, ya kita bilang kalau kita udah menginformasikan, malah kita mau ngejemput dia, tapi dia Nah, kita bisa ngejelek-jelekin Putri lebih dari itu, Pak. Bilang aja Putri pacaran kek. Iya, Pak. ya udah. Banyak banget, Pak, alasannya. Ya udah kalau gitu, daripada kita di sini, ya kita harus datang lebih awal. Iya, Ya Pak. enggak, kita cegah dulu Putri. Takutnya Putri udah melewati tempat itu. Hah? Ya udah, ayo, Pak. Ayo. Ya. Bentar deh. Kayaknya handphone aku bunyi. Nggak, iya. Temen aku mana nih? Iya, halo. Iya, Sis. Ada apa? Kamu tuh main banget telepon aku. Iya nih, aku lagi mau berangkat kerja. Ini aku masih di jalan. Ntar lagi udah nyampe kantor. Emang ada apa? Oh, kamu udah nyampe kantor ya? Oh iya, bentar lagi aku sampai kok. Kamu mau titip apa? Oh iya, ntar aku belikan ya. Udah, kamu titip itu aja. Ya udah kalau gitu aku berangkat ya. Ada aja nih. Ini. Put, Hey. kamu kok masih di sini? Iya ini udah mau berangkat. Kalian gimana? Ya sama sih, juga mau berangkat. Oh gitu. Padahal tadi aku mau mampir ke rumah kamu. Aku telepon kamu tapi nggak diangkat-angkat. Jadinya aku langsung berangkat. Oh iya. Padahal maunya berangkat bareng gitu loh. Bener banget, Put. Ya maafin, aku barusan keburu banget karena ini temen aku ada yang mau nitip sesuatu, jadi aku harus bawa motor sendiri. Nah habis gitu baru deh aku ke kantor. Oh iya, kita mau bareng nih sekalian. Ya, kalau boleh-boleh aja sih. kalau bareng motor kamu gimana dong? Maksud aku kita bareng berangkatnya. Oh, Aku nggak nebeng sama kalian. iya. Kita kan udah dari sini. Iya. Berangkat bareng aja sekalian. Iya, kantor kita kan udah deket. Nah, iya Oh bener. iya. Pak Arif udah ngomong semuanya sama kamu? Iya, Pak Arif udah ngomong semuanya sama aku. Kita hari ini disuruh berangkat pagi karena kita masih mau ngomongin tentang kerjaan kan. Kita juga ada meeting kan hari ini kan? Iya. Iya. Oh iya, di jidatmu ada Iya. nyamuk tuh. Oh iya. Heeh. Emang cepet-cepet gimana nih? Udah terbang. Udah terbang. Oh, udah. Oh iya. Aku minta ya, jangan sampai ada kesalahan di depan Pak Arif ataupun di ruang meeting. Iya. Soalnya ada hal yang penting yang harus dibahas sama Pak Arif. Ya, dan kita nggak boleh telat. Kita harus hadir semua di sana. Ya, aku udah tahu kok. Makanya aku mau bilang sama kalian. Aku juga dikasih tahu sama Pak Arif kalau aku suruh bilang sama kalian kalau kalian itu jangan telat. Soalnya kan dari kemarin-kemarinnya kalian selalu telat masuk kantor. Jadi Pak Arif bilang sama aku kalau aku suruh bilang sama kalian. Oh iya, makasih ya udah dibilangin. Cuma kan kita udah bareng-bareng nih. Nah, jadi gak ada yang telat. Iya. Ya, kamu tenang aja. Ya, Terus gimana? File-file yang tadi malam sudah dipelajari semua kan? Aku udah kirim kan sama kalian. Udah kalau soal itu tenang aja, aku udah kuasain semuanya. Beneran Gak nggak? ada kamu juga kita berdua bisa bener ya. banget. Kalau perlu kita yang bakal presentasi Iya. nantinya. Hah? Ya, selama ini kan kamu yang selalu Iya. ditunjuk sama Pak Arif dan selalu dipuji-puji atas kinerjanya. Ya, Sebenarnya kita juga bisa, cuma kebetulan Ah, aja kita nggak dapet kesempatan karena Pak Arif sukanya sama kamu. Kalau bener banget. presentasi kayak gitu. Iya syukur deh kalau kayak gitu. Aku juga pengen kalian bisa
punya kesempatan presentasi di depan klien penting gitu Iya. kan. Soalnya Ya kan lain kali juga kamu juga kasih kesempatan dong buat temen-temen yang Ya lain. iyalah. Selama ini Nggak kamu gak pernah ngasih kesempatan buat kita supaya kita menonjol di depan Pak Arif. Hah? aku bukan gak ngasih kesempatan, Fit. Yang ngajak selalu kan Pak Arif. Jadi yang nyuruh aku itu Pak Arif. Iya. Aku masa tiba-tiba mau nyuruh kalian juga nggak enak kan? Kamu kan tinggal bilang sama Pak Arif. Soalnya kamu sama Pak Arif itu sangat deket banget. Iya. Kalau kamu yang bilang sama Pak Arif, memberikan kesempatan sama kita, pasti Pak Arif bakal nurut kok. Udah Tapi banyak banget ya kesempatan kamu buat selalu terlihat berprestasi di kantor sama teman-teman yang lain juga sama Pak Arif bahkan. Ya udah Dan gini. banyak banget kan kesempatan kamu. Gimana kalau lain kali aku bakal bilang sama Pak Arif kalau kalian yang presentasi. Nanti kalau kalian ada yang nggak tahu bisa belajar sama aku. Kita tahu aja kita ya kan. maksud kamu meremehkan Enggak, Iya. aku bilang aja Fit kalau ada yang nggak tahu bisa tanya sama aku. Biar presentasi kalian tuh terlihat bagus dan klien bisa juga tertarik. bisa kali. Yaudah nih kalau gitu kita daripada telat ini berangkat aja. Ya soalnya aku pakai mobil kan Iya. biasa. Oh Takut, iya. takut macet Bukan ada enak kendala kan apa. motor. Ya udah, kalian berangkat aja duluan. Yaudah yuk. Duluan ya. Dah. Duluan ya. Dah. Dah. Kontak motor aku kemana ya? Perasaan aku nggak ngambil kontak motor di sebelah sini deh. Kok nggak ada ya? Atau jangan-jangan aku taruh sini. Nggak ada lagi. Perasaan aku nggak ngambil kontak motor sama sekali hari ini. Jadi kemana ya? Atau jatuh kali? Kok nggak ada, terus kemana ya? Kalau sampai telat aku pasti dimarahin sama Pak Arif, padahal sekarang itu ada presentasi dan sekarang itu ada klien penting. Duh, aku mati. Mana ya? Untung nggak telat. Tapi dari tadi aku muter-muter daerah sini kok nggak ketemu Pak Bos ya. Katanya dia mau berangkat sendiri tanpa sopirnya juga. Kenapa nggak minta dijemput sekalian? Kenapa dia malah mau jalan ke sini sendiri ya? Jangan-jangan Pak Bos nggak ada kendaraan kali ya? Kalau ngomongin kendaraan nggak mungkin sih kalau Pak Bos nggak punya kendaraan. Apa beliau kesasar? Nggak mungkin juga. Dia kan udah lama tinggal di kota ini. Cuma dia yang perusahaan aja sih yang jarang datang. Datangnya cuma kalau misalkan udah kayak gini. Ya moga aja anak-anaknya nggak ada yang telat. Apalagi laporan yang ntar harus dipresentasikan. Kalau misalkan laporan itu nggak ada, Pak. bisa kacau. Fit, Windy, udah tadi? Baru nyampe atau gimana? Ini baru nyampe Pak. Tadi saya masih ke kantor. Ya saya pikir Pak Arif mau ketemu sama bos ya Pak. Nah, kan saya udah umumin kemarin, Fit, kalau misalkan kedatangan kita di sini untuk menemui bos sekalian nanti mau mempresentasikan berkas laporan tahunan. Nah, gimana? Win, udah kamu bawa? Sudah semua Pak, saya sudah siap banget buat mempresentasikan ini sama atasan nanti Pak. Jangan sampai ada berkas-berkas yang kurang ya. Pastinya Pak. Tapi mohon maaf ya Pak. Kok tumben banget Pak Arif mau ketemu sama atasan di taman. Gini ya, Mbak Windy sama Pak David. Ini semua kemauan bos. Ya kalau misalkan kemauan saya sih, saya juga nggak mau di tempat kayak gini, kayak gitu loh. Iya, Lebih baik kan enak di kantor, adem ber-AC juga kan. Bener Juga banget ada Pak. layar. Apa Jadi itu? kita bisa luas gitu Pak presentasinya. Kalau gini kan kita bingung Pak nanti layarnya nih gimana Tapi ya, kamu Pak? bawa laptop nggak? Bawa Pak. Ya udah nanti sekalian kamu. Pak, gimana? Ada ruangan di sini Pak? Ya kalau misalkan ruangan nggak ada, kita presentasi di laptop aja. Kita kan cuma memaparkan yang ada. Terus nanti biar Pak Bos yang lihat sendiri.
hasil laporannya di laptopnya kayak gitu. Ini ngomong-ngomong, Putri mana ya? Kalian kan harusnya datang ke sini sama Putri. Kok Belum Putri datang, nggak kelihatan? Pak. Putri belum Ya, datang, kalian lihat saya sendiri gini. Justru Putri yang lebih dulu datang daripada Iya. kita berdua, Pak. Pak. Biasanya sudah bareng sama Pak Arif. Tapi kenapa di saat yang sangat penting ini dan pertemuan sama bos malah nggak datang on time? Apalagi sekarang kan kita belum tahu bertiga sama bos pemilik perusahaan. Kita tahunya cuma sama Pak Arif doang. Ya, saya takutnya citra Pak Arif dan kita dirusak cuma gara-gara Putri seorang, Pak. Jadi kalau misal soal presentasi hari ini, saya sama Pak David bisa kok, Pak. Cuman ini Pak Arif kan butuhnya Putri, Pak. Iya, bukan kita Iya sebenarnya. kan, berkas-berkasnya ada di Putri, Fit. Gimana dong? Kalau misalkan Betulan kita juga berkas-berkas punya, Pak. Iya, Pak. Kita Oh. punya salinan kok, Pak. punya salinan. Ya kalau Punya, Pak. misalkan nanti Putri nggak hadir atau misalkan telat demi menjaga citra perusahaan yang udah saya pegang, kalian gantikan nggak apa-apa. Ya, Tapi kalian Percaya sama kita berdua, Pak. ya mau nggak mau sih. Terus siapa lagi kalau bukan kalian nanti kalau misalkan mau Iya. presentasi? Sebenarnya ini Putri kemana sih? Kalian nggak ada info atau gimana sih? Kalian kan Iya, Pak. teman kantor. iya. Kalau saya kan nggak mungkin harus tahu kegiatan Putri. Saya kan atasan Ya kalian. saya tahu sih, Pak. Putri itu sebenarnya Putri sekarang udah punya pacar, Pak, dan sekarang Putri lagi bucin-bucinnya lah ya, bahasa sesama teman gitu, Pak. Dia kayaknya lagi bucin-bucinnya sama pacarnya itu, Pak, dan tadi malam sih kayaknya janjian sama pacarnya. Hah? Iya, Janjian? Pak. Ya kalau misalkan janjian sih nggak apa-apa. Iya, tapi setahu saya sih Putri jadi nggak pulang, Pak. Apa? Iya, Pak. Maksud kamu sampai larut gitu? Iya, tapi dia bilang bisa hadir besok. Makanya, Pak, tapi nggak tahu kalau Iya. ini nggak. Kita sebenarnya mau ngomong pacaran seperti apa gimana, Pak? kita ngomong seperti ini sebenarnya nggak enak sama Pak Arif. Iya, Pak. Ya, Ya, nggak mau ngomong juga karena Putri juga teman saya sama Pak David, Ya. Pak. takutnya kita malah menjelek-jelekan Putri di depan Pak Arif. Ya, tapi mau gimana lagi, Pak? Emang ini udah kenyataannya. Ya sebenarnya saya kan nggak pernah ngelarang untuk kalian untuk berpacaran atau punya pasangan. Yang dilarang itu kalau misalkan satu kantor. Tapi kalau misalkan dengan pacaran itu mengganggu kinerja dia, ya saya harus turun tangan kalau masalah kayak gitu. Ini soalnya sudah menyangkut ya kinerja karyawan. Ya, Nah ya, Pak. Sebenarnya Putri, terus saya nggak enak mau bilang sama Pak Arif tentang Putri kalau Putri ternyata kayak gini, Pak. Dia emang kayaknya mau resign karena memilih buat hidup bareng pacarnya, Pak. Ya udah kamu sampein aja kalau misalkan emang mau resign dan nggak bisa fokus sama perusahaan, mending berhenti aja. Iya, Pak. Nanti saya bilang sama Putri, Pak. Ya udah untunglah. Atau Pak Arif, karena katanya Putri nggak enak yang mau resign kalau ngomong Iya. sama Pak Arif, Pak. atau mungkin langsung pecat aja, Pak. Iya, Pak. Pecat secara tidak hormat supaya Putri itu jerah, Pak. Karena Atas ini alasannya karena berpacaran, Pak. Ya udah, kayaknya saya harus ambil sikap tegas deh. Kayaknya Putri udah nggak bisa dipertahankan daripada dia nanti menjatuhkan harga diri saya di depan bos. Mending saya pecat dia sekalian. bener banget, Pak. Ya sebenarnya kita berdua mampu menggantikan Putri. Sayang saja kita tidak pernah mendapatkan kesempatan itu Iya, Pak. dan tidak pernah diberikan kesempatan sama Pak Arif untuk ya menunjukkan kinerja kita yang sebenarnya itu seperti apa, Pak. Ya udah kalau gitu kalian ambil deh berkas-berkasnya, siapa tahu ntar lagi Pak Bos datang. Ini kan belum si Pak Bos belum datang kayak gitu. Tadi Biar mau saya nunggu di mana, Pak? biar saya tunggu di sini aja. Biar Di kalian sini lagi, Pak. biar kalian nanti nggak bingung cari saya. Oh iya, Pak. Ya, nanti kalau kita udah kumpul, kita tentuin tempatnya di mana seperti itu. Iya. Kalau gitu kita ambil berkas dulu ya, Pak. Iya, iya, iya. Ayo, Pak, tapi. Tapi siapa? Iya. Macam-macam sebetulnya. Udah lumayan jauh juga jalan dari tadi. Mana HP aku juga mati lagi kan. Terakhir sih anak buah aku bilang bakalan ketemu di taman yang nggak jauh dari sini. Mana nggak ada ojek juga. Masa iya aku harus jalan kaki dan bawa koper ini buat ketemu sama anak buah aku? Mending aku kok titipin koper ini di rumah saudaraku aja kan juga deket-deket sini. Tapi kalau jalan kaki meskipun deket kan lumayan capek juga. Udah, aku mending
cari orang yang bisa aku minta tolong, dan sekalian aku minta antar buat ke taman. Kurang ajar banget, aku yakin pasti ini Windy sama David ngerjain aku, bukan gara-gara dia emang mau nyapa aku. Aku harus tanya gimana ya? Mbak. Ada apa ya? Mohon maaf sebelumnya, saya lihat kayaknya Mbak lagi kebingungan ya. Emang kenapa Mbak? Motornya mogok? Enggak, ini kontak motor saya hilang. Perasaan barusan ada di sini, terus saya juga nggak tahu ada di mana. Saya yakin banget kalau tadi itu saya lagi diisengin sama teman saya. Ya mungkin teman Mbak lagi bawa kunci motor Mbak. Oh, Ya, nggak mungkin. Pasti ini ada di sekitar sini dan pasti mereka itu membuang kontak aku. ya udah kalau gitu saya bantu cariin. Mana sih? Ini bukan. Nah, iya bener ini. Dapat dari mana, Mas? Saya dapat di rumput ini. Ya mungkin tadi temennya lagi iseng dan kunci motornya malah dibuang di sini. Makasih banyak ya. Aku kalau nggak ada kontak ini pasti aku lagi kebingungan. Oh ya, kamu dari mana mau ke mana? Oh ya, kenalin. Aku Bayu. Aku habis dari luar kota dan aku mau ke rumah saudara aku. Oh Dan gitu. kebetulan HP aku lagi nggak ada baterai, otomatis aku nggak bisa ngabarin temen aku dan saudara aku. Jadi aku udah lumayan jauh buat jalan ke sini. Oh, gimana kalau aku anterin ke rumah saudara kamu gimana? Kamu pasti nggak ada yang jemput kan? Emang nggak ngerepotin? Iya nggak sama sekali, malah aku yang ngerepotin kamu. Kamu tiba-tiba nyariin kontak motor aku dan aku nggak kenal sama kamu. Oh ya, nama kamu siapa? Oh, nama aku Putri. Oh, Putri. Berarti aku panggil nama aja kali ya? Iya boleh. Oh ya, kamu beneran nih nggak ada yang mau jemput? Ya, aku beneran gak ada yang mau jemput. Tapi gampang lah ntar. Kalau misalkan kamu emang mau bantu aku ya, aku sangat berterima kasih. Tapi nanti setelah aku dari rumah saudara aku cuman mau titip koper sebentar. Dan habis itu aku mau langsung ke taman deket sini. Taman deket sini yang jalannya nggak jauh ini, maksud kamu? Namanya sih kalau nggak salah Taman Magenda. Oh iya, taman sebelah sini. Aku juga mau ke taman itu sih sebenarnya. Aku masih ada kerjaan juga di taman itu. Gimana kalau kita bareng aja? Ya kalau misalkan memang nggak merepotkan ya aku sangat berterima kasih. Tapi sebelum itu kan aku heran aja kenapa teman kamu bisa seusil itu sama kamu. Kalau misalkan kunci motor ini nggak ketemu, soalnya tempatnya bener-bener tersembunyi banget. Aku aja tadi kalau misalkan nggak bener-bener teliti nggak bakalan kelihatan kunci motor kamu. Emang ada masalah apa sama mereka? Aku juga nggak tahu ya, Bay. Mereka itu emang nggak suka sama aku. Aku sama mereka itu satu kantor, dan hari ini itu ada meeting sama klien penting. Dan yang mau presentasi itu juga aku. Dan mereka itu kayak ya iri lah kalau ngelihat aku yang presentasi di depan klien penting. Oh gitu. Padahal aku udah bilang ya sama mereka kalau kalau bukan aku yang mau, cuman ini kan disuruh atasan. Ya menurut aku sih hal yang biasa terjadi seperti itu, Put. Karena memang kalau di dunia kerja biasanya meskipun nggak semua, mereka yang merasa kalah saing bakalan melakukan hal apapun demi menjatuhkan rekan kerjanya sendiri atau teman kerjanya sendiri. Dan aku juga agak sedikit tertarik sih, Put. Kamu meskipun dijahatin, tapi kamu kayak nggak ada muka-muka marah, Put. Malahan kamu cuma senyum-senyum aja dan masih ada niatan buat bantuin aku. Iya, aku nggak marah, Bay. Aku cuman kesel aja karena kan ngapain juga aku ngebales perbuatan mereka. Iya juga sih ya. Tapi jarang banget ada perempuan sebaik kamu, Put. Dan Kamu tahu dari mana kalau aku baik? Ya aku bisa menilai aja karena aku juga udah terbiasa bertemu dengan berbagai macam orang. Dengan berbagai macam karakter juga.
Dan aku ngeliat kamu tuh kayaknya orangnya polos banget. Pasti laki-laki atau pacar kamu yang sekarang lagi pacaran sama kamu mungkin itu adalah laki-laki paling beruntung di dunia ini, Put. Dan sayangnya aku nggak punya pacar, aku nggak ada pasangan, dan ya aku sendirian aja. Kalau kamu gimana? Oh, tapi kenapa aku jadi nggak percaya, Put? Kalau kamu misalkan bilang nggak punya pacar, kecuali aku ini bukan siapa-siapa, Put. Dan aku masih fokus untuk untuk kerja dan ya membahagiakan orang tua. Ya sama aja, baik. Tujuan aku kan juga kayak gitu. Aku pengen menata karir aku dan aku masih nggak mau pacaran dan ujung-ujungnya tetap sakit hati. Makanya kamu cocok banget ya, Put, sama aku. Tujuan kita cocok banget karena tujuan kita sama-sama ingin membahagiakan orang tua. Yaudah, kalau kayak gitu, daripada kita berlama-lama di sini, aku juga takut kamu telat dan aku juga takut jatuh cinta sama kamu, Put. Nggak, aku cuma bercanda kok, Put. Yaudah, kalau kayak gitu, mana kunci motornya? Kita langsung ke rumah saudaraku dulu ya. Iya, kita naruh koper kamu dulu. Ya udah. Yuk. Tapi kamu nggak apa-apa kan, Put? Kalau misalkan agak telat dikit. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah nyampe rumah. Berarti ini tamannya, Put. Iya. Oh ya, kamu belum pernah ke sini. Kayaknya taman ini baru ya, Put. Ya emang Kan baru, Bay. Aku udah lama banget di luar kota. Jadi ya aku baru tahu kalau di sini ada taman. Aku juga kebetulan lagi mau ketemu sama orang di sini. Gitu. Ya sama, aku juga mau ketemu sama orang di sini. Ya udah, kamu mau tunggu di sini atau kamu mau ke dalam? Aku kayaknya mau ke toilet dulu deh, Put. Tapi sebelum itu aku boleh kan, Put, kalau misalkan pulang bareng sama kamu lagi nanti, Put? Ya boleh lah, Bay. Tapi kalau duluan kamu selesai, apa kamu mau nunggu aku? Ya aku bakalan tunggu di sini. Ini kunci motor kamu. Pegang kamu aja, nggak apa-apa. Kan nanti kita bareng lagi. Kalau duluan kamu di sini, berarti kamu nungguin di sini. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Yaudah deh, Put. Kamu lanjut dulu ya. Ya udah, aku ke dalam duluan ya. Hati-hati ya, Put. Iya. Aku mimpi apa ya semalam? Kenapa sekarang aku malah ketemu sama perempuan cantik yang gak aku kenal? Dia juga malah nolongin aku lagi. Kayaknya aku udah mulai jatuh cinta sama perempuan. Dari sekian lama setelah aku trauma dengan mantan-mantan aku, sekarang aku ketemu sama perempuan yang baik. Aduh, kenapa aku jadi jatuh cinta sih? Adalah dia aku cari toilet dulu. Ternyata laporan yang udah kalian susun itu rapi dan ternyata dan rinci banget, gak kalah sama laporan dan berkas-berkas yang disusun. Iya Pak, sebenarnya saya sama Pak David itu sudah banyak belajar dan cuma kita nggak dapet kesempatan aja. Ya, kita melakukan pekerjaan itu sesuai peraturan perusahaan, Pak. Ya andai saja Pak Arif dari dulu melirik kinerja kita, mungkin Pak Arif udah sadar dari dulu. Bud, ini Bud. Kamu baru datang? Oh iya Pak, saya mohon maaf saya telat. Barusan saya udah ketemu sama Windy sama David barusan. Terus kita berangkatnya bareng. Kamu sengaja kan buang kotak motor aku kan, biar aku bingung. Udahlah, Kamu mau bikin alasan apa lagi? Kalau kamu udah nggak niat kerja di perusahaan, mending kamu resign sekarang daripada saya pecat kamu secara enggak. Pak, enggak Pak, saya barusan itu lagi ketemu sama orang yang lagi kesusahan. Jadi saya masih bantuin dia buat nganterin ke rumahnya, Pak. Apa? Kamu lebih mentingin orang lain daripada karir kamu sendiri. Kamu dari sini aja udah kelihatan kalau kamu itu nggak profesional. Emang kalau misalkan kamu dipecat, hari ini juga orang yang kamu bantu bakalan bantuin kamu di sini? Enggak, Bud. Apalagi orang itu nggak kamu kenal. Bisa-bisanya kamu kayak gitu ya? Iya, mohon maaf Pak, saya lagi... Udah berapa jam saya nunggu di sini? Saya cemas, takut kamu nggak datang. Kalau bos yang kita tunggu-tunggu udah datang di sini, terus kamu nggak ada, mau ditaruh di mana muka saya, Bud? Harusnya kamu mikir sana. Iya, maaf Pak.
lain kali saya nggak bakal ngulang kayak gini. Gak ada lain kali. Hari ini juga kamu saya pecat. Dan saya juga dengar informasi dari mereka kalau kamu itu punya kebiasaan buruk. Kamu selalu larut pulangnya. Kamu itu paham nggak sih? Kalau kebiasaan kamu itu bakal mempengaruhi kinerja kamu di kantor. Kesabaran saya udah cukup. Hari ini juga kamu keluar dari perusahaan. Oh iya, Iya Pak. saya mau nunggu Pak Bos ya, katanya udah ada di depan. Siap Pak. Pak, tapi Pak saya minta maaf Pak Arif. Ini semua gara-gara kalian ya. Udah kamu dipecat, kamu dengarkan barusan. Terus yang buang kotak aku siapa? Kalian juga kan? Tahu angin kali. Makanya jangan macam-macam sama kita. Hah? Lawan kamu itu kita berdua. Fit, aku nggak Ya pernah. lagian kamu tetap telat kan. Mau alasan bantuin orang kayak bantuin kucing tetap aja kamu telat. Iya itu kan juga gara-gara kalian. Coba aja kalian nggak buang kotak aku, mungkin aku nggak telat dan mungkin aku duluan yang nyampe sini. Udah terima takdir aja. Hah? Ya udah deh pergi aja sana, pulang aja istirahat. Kamu Itu kurang ajar sekarang banget ya. udah jadi pengangguran. Nikmati hari-hari kamu tanpa Ya, pekerjaan. kalau misalnya Oke. tadi kunci motor kamu nggak aku buang, kamu nggak bakal bisa bantuin orang yang kamu tolong itu. Bener banget Kamu tuh. kan Ingat. kasihan banget kan sama orang-orang. Ingat ya, sampai kapanpun aku tetap inget ini dan semoga bau busuk kalian semoga tercium sama Pak Arif. Senang Nggak bakal sih. Udah, ya Win, pas banget hari ini. rencana kita sesuai. Dan Putri sudah tidak lagi bekerja. Ya. Hah? Bentar lagi kita bakal siap-siap dinaikkan jabatannya sama Pak Arif. Kamu Ya nggak enggak? sabar banget. Ya, andai saja Putri gak pinter cari muka di depan Pak Arif, mungkin nasibnya gak seperti ini. Iya. Hah? Aduh. Bang, udah nasib dia nih hari ini dia dipecat dan kita bakal naik jabatan. Pastinya dong. Ya udah, kita tunggu di sini aja. Nanti Pak Arif bakal kesini lagi. Ya enggak? Dan kita Pertahankan citra baik ini ya. bener banget. Dan kita harus siap-siap menyambut bos pemilik perusahaan. Siapa tahu kita langsung dikasih tanggung jawab untuk megang kantor cabang. Ya enggak? Dan bos kita adalah target selanjutnya. Bener banget tuh. Untung aja aku dapat charger barusan, jadi masih bisa ngidupin HP aku dan aku bisa ngubungin anak buah aku. Ini mana hidupnya lama banget lagi. Aku heran ya, kenapa di dunia ini masih ada perempuan seperti Putri. Ya udahlah, aku bikin itu nanti aja. Baik. Loh, Putri? Kamu kenapa di sini? Katanya mau ketemu sama orang. Iya Put, aku lagi ngidupin HP aku. Udah bisa? Ya aku dapat pinjem charger barusan sama orang. Dan kamu kenapa cepet banget Put? Kayaknya aku hari ini tuh ada dapat musibah deh, Bay. Dapat musibah. Kenapa ya Put? Ya aku habis dipecat sama atasan aku. Hah? Karena aku telat. Dan dua teman aku itu lagi ngomporin Pak Arif supaya aku dipecat dan mereka itu menjelek-jelekan aku. Padahal ya semua itu nggak kayak gitu, Bay. Yang diceritain sama dua teman aku itu nggak seperti yang kenyataannya. Oh bentar, kamu nyebut nama Pak Arif. Kamu kerja di mana sih? Put? Ya aku kerja di perusahaan PT Atmaja Group, Bay. Atasan aku itu namanya Pak Arif. Bentar. Kamu kerja di perusahaan itu. Kamu Iya. udah lama Put kerja di sana? Yang nggak lama-lama banget sih, lumayan aja, mungkin 2 bulanan ini. Terus Kenapa? kamu dipecat cuman gara-gara Gara-gara aku telat. Gara-gara aku telat dan 2 orang teman aku itu namanya Windy sama David. Dia itu lagi ngomporin Pak Arif supaya aku dipecat gara-gara aku telat dan nolongin kamu, Bay. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin ini bukan rezeki aku kerja di perusahaan itu dan aku pasti cari kerjaan lain nanti. benar-benar kelewatan Syarif. Ya udahlah Put. Aku juga merasa bertanggung jawab karena gara-gara kamu nolongin aku, kamu dipecat secara tidak terhormat sama atasan kamu.
Ya aku juga agak sedikit sakit hati sih Put kalau misalkan kamu diperlakukan seperti itu. Padahal ini hal yang sangat sepele. Lagian juga nggak perlu sampai memecat kamu, cukup memberikan peringatan atau teguran sama kamu itu rasanya udah cukup. Apalagi kamu masih 2 bulan kerja di sana. Udahlah baik, mau gimana lagi? Kan Tapi tenang Put, kamu nggak usah sedih. Aku bakalan bantuin kamu. kamu mau bantuin aku apa, baik? Ya biar kamu nggak usah kerja lagi. Biar aku nggak usah kerja lagi. Ya emang nggak kerja sih, tapi mau cari kerjaan lain. Daripada Kamu mungkin ada temen yang punya loker? Kalau aku ada banyak temen aku yang punya loker. Tapi menurut aku daripada kamu cari kerja, mending kamu cari suami aja deh Put. Iya, biar Baik. kamu nggak perlu kerja lagi dan ngabisin banyak tenaga untuk mencari uang. Terus kalau suami aku menuntut aku kerja gimana? Kalau suami aku nggak sebaik yang kamu kira, kalau suami aku nggak sebaik dan setulus kamu? Kamu tahu dari mana Put kalau misalkan aku ini baik dan tulus? Padahal kita kan baru kenal juga. Iya dari cara kamu ngomong barusan aja udah beda, baik. Ya kalau misalkan calon suami kamu itu aku gimana coba? Kan berarti nggak apa-apa dong kalau misalkan kamu nggak usah cari kerjaan Put. Kamu apaan sih, baik? Kita kan baru kenal. Ya anggap aja ini pertemuan pertama kita untuk menjalin kehidupan selamanya Put. Iya, sekarang kamu ngomong kayak gini sama aku, terus nyampe rumah kamu ngomong sama pacar kamu kayak gini juga kan? Aku ini nggak ada pacar Put. Kalau aku ada pacar, ya aku pasti pulang bareng sama pacar aku dari luar kota atau bahkan aku minta jemput pacar aku di sini. Aku beneran lagi nggak ada pacar Put. Yang benar. Iya beneran, kalau aku bohongan ngapain aku duduk di sini berduaan bareng sama kamu Ya karena dan minta bareng pulang sama kamu. nah juga sih. Tapi nanti aku bakalan bantuin kamu beneran untuk masalah urusan kerjaan kamu. Kamu gak usah khawatir karena kamu juga udah bantuin aku Put. Kamu beneran ya, Bay? Aku butuh banget kerjaan ini soalnya aku jadi tulang punggung di keluarga aku. Atau gini, kamu tinggal pilih atasan kamu yang namanya Arif itu yang mau dipecat atau temen kamu yang 2 orang itu. Kamu kenapa sih? Jangan-jangan kamu ngomong kayak gini karena kamu mau hibur aku aja ya? Iya enggak, kan aku cuma pengen tahu aja seandainya kamu bisa melakukan itu, siapa yang pengen kamu pecat? Ya aku seandainya bisa melakukan hal itu, aku pengen 2 temen aku itu dipecat dan aku nggak mau ngelihat mereka lagi. Biar aku aja yang kerja di sana. Terus yang atasan kamu Pak Arif? Yang nggak apa-apa, dia tetap jadi atasanku. Dia sebenarnya baik, cuman lagi nggak bisa ngontrol emosi aja tadi, dan dia juga dipengaruhi kan sama teman aku. Iya juga sih. Oh bagus ya, sudah dipecat secara tidak terhormat dan masih pacaran sama orang miskin ini. Hah? Laki-laki ini yang kamu tolong barusan? Hah? Ya kalau emang iya kenapa? Iya. Ya, Ampun Put, milih-milih lah. tapi dia kayaknya cocok sama-sama miskin. Hah? Juga sih, Iya nggak? udah dipecat ya sekarang ya. Andai saja kamu menolong orang kaya, meskipun kamu dipecat, nggak bakalan nyesel, tahu nggak? Kamu bisa mendapatkan pemasukan dari laki-laki yang kamu tolong. Kalau sekarang, siapa yang mau menolong kamu? Dia nggak bakalan mungkin bisa nolong kamu, Put. Berarti 2 orang ini Put orang yang kamu maksud. Iya baik. Ini teman kerja aku semua. Udah enggak, sorry. Udah dipecat loh kamu. Kenapa? Hah? Fit. Mau balas dendam sama aku? Hah? Atau mau ngasih pelajaran sama aku? Hah? Ingat ya, hari ini adalah hari apes kalian berdua. Aku pastikan kalian berdua bakalan minta maaf sama Putri. Minta maaf. Emang dia siapa? Apain? Oh kamu gak mau minta maaf? Ya justru aku udah puas banget karena dia udah dipecat dari Iya. perusahaan. Selama ini kita merencanakan gimana caranya supaya Putri itu ditendang dari perusahaan yang Arif pegang. Dan alhasil semuanya berjalan dengan lancar. Putri dipecat secara tidak terhormat. Ya udah, kita lihat aja siapa yang bakalan dipecat secara tidak terhormat dan diminta kembali secara terhormat. Ya, ngapain juga sih, mau ngapain sih? Min, dia sok-sokan deh. Kayak yang punya perusahaan aja. Hah? Makanya. Hah?
Miskin aja, gak usah sok-sokan deh. Ngapain? Berusaha menghibur Putri. Pak Arif? Pak Arif. Iya Pak. Rif, Bang depan nggak ada. aku telepon kamu, kenapa malah HP kamu yang nggak aktif, Rif? Dan aku mau tanya sama kamu, Rif. Kenapa kamu mecat Putri secara tidak terhormat seperti ini, Rif? Ya karena kerjanya emang nggak becus, Pak. Bukan karena kerjanya yang tidak becus, kamu yang nggak becus sebagai pimpinan, Rif. Nggak bisa lewat. Dan kamu mau dipengaruhi sama dua orang ini. Kamu tahu nggak? Putri telat tuh gara-gara mereka berdua. Kunci motornya Putri disembunyikan sama mereka berdua, biar Putri ini terkesan telat dan dimarahi bahkan dipecat sama kamu. Dan yang kedua, orang yang ditolong sama Putri itu aku, Rif. Karena HP aku mati dan aku ketemu sama Putri, akhirnya aku dianterin sama dia sampai dia setelat itu. Maaf Pak, emang orang ini siapa Pak? Apa kok duduk patung sama laki-laki miskin ini Pak? Ini orang yang kita tunggu. Hah? Untuk Maksudnya, Pak? Pemilik perusahaan? Ya semua laporan dan berkas yang kalian bawa saya laporkan sama Pak Bayu. Kamu yang sopan ya, tanya yang sopan. Kamu juga dari tadi ngomong nggak sopan banget sama aku ya. Dan kamu udah ngomong sendiri sama aku kalau misalkan kamu emang sengaja pengen menjebak Putri. Dan aku mau memenuhi keinginan kamu, Put. Kamu tadi bilang kalau misalkan kamu cuman ingin memecat mereka berdua secara tidak terhormat. Hari ini juga kalian udah nggak kerja di kantor aku lagi. Pak, kita minta maaf. Dan kamu, Rif, harus berterima kasih sama Putri karena kamu masih dimaafkan sama Putri. Dan dia itu nggak pengen kamu dipecat. Seandainya dia tadi bilang sama aku keinginannya pengen mecat kamu, hari ini pun bakalan aku pecat juga kamu, Rif. Iya. Ya, dia ngomong seperti itu bukan karena dia tahu aku yang punya perusahaan ya, Rif. Dia nggak tahu sebenarnya aku ini siapa, Rif. Dan baru tahu sekarang ketika kamu udah datang. Iya. Mbak Putri, saya minta maaf dan terima kasih udah mau maafin saya. Put, aku juga minta maaf, Put. Aku juga minta maaf. Maafin Atas aku, kesalahan aku, Put. Kayaknya aku nggak bisa maafin kalian deh. Kalian itu keterlaluan. Kita janji bakal Enggak, Win. Kita bekerja kan udah lama bareng, Put. Masa kamu gak mau maafin kita? Apaan sih? Udah deh. Sekarang kalian pergi dari sini, aku udah gak ada urusan sama kalian. Dan kamu, Riz, urus surat-surat mereka sekarang juga. Dan gak usah berikan mereka sertifikat, berikan mereka ini, itu, dan lain sebagainya. Baik, ternyata bos besar yang kita tunggu dari tadi itu kamu. Ya, iya, Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Baik, kan aku udah bilang sama kamu kalau aku itu kerja di PT Atmaja Group. ya aku kan nggak tahu, Put. Aku baru tahu tadi pas kamu bilang ngomong sama aku. Kenapa nggak langsung jujur aja? Ya, Kalau aku- kayak gini kan aku nggak kira deket-deket kamu. Ya kalau misalkan aku jujur dari awal sama kamu, Put, kamu pasti nggak bakalan terbuka sama aku kalau misalkan kamu itu pengen memecat mereka berdua. Dan aku serius loh, Put, sama omongan aku yang tadi. Yang mana ya? Ya kamu nggak usah kerja aja deh, Put. Ya kamu mending menjadi istri aku aja. Yakin? Aku Ya. cuman bawahan kamu loh. Ya aku yakin. Apa selama ini ada cowok yang berani terus terang seperti ini sama kamu? Aku rasa nggak bakalan ada yang berani, Put. Mungkin aku adalah cowok pertama yang udah ngajakin kamu nikah duluan meskipun kita baru kenal. Kita masih ada kesempatan buat kenal dengan keluarga kita masing-masing dan masih ada kesempatan untuk saling mengenal sebelum kita benar-benar matang untuk melakukan pernikahan. Ya, Ya itu udah. pun kalau kamu mau. Ya aku mau sama kamu, Baik. Tapi bukan karena kamu itu bos aku ya. Aku tahu kok, Put. Dan baru kali ini aku jatuh cinta sama perempuan di pandangan pertama, Put. Ya udah kalau gitu sekarang kita pulang ya, Put. Ya udah. Kamu mau ketemu keluarga aku nggak? Iya mau dong. Ya habis ini kita langsung ke rumah kamu.